mau mengibarkan bendera Indonesia di sini. Enak, Mir? Enak pol. Jangan keras-keras. Nomor satu di sini agama ortodoks. Nggak tahu. Di sini di North Macedonia tuh WNI juga banyak banget, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman, sekarang kita ada di North Macedonia alias di Macedonia Utara. Kita mau ke desanya suamiku waktu dia lahir di sini seperti apa. Yuk ikut kita yuk. Kita mau ke toko dulu. Apa? Pikachu. Kayaknya dek gini. Mami aku mau Beli apa kamu? beli slime. Apa itu? Apa ibu? Kok kuineh toh? Iki ibu. Ya wes, ayo. Yang di mana? Kita beli tisu dulu. Saya sini. Kamu beli. Tisu. Ya tisu untuk. Kesel gak Mir? Kamu senang? Siapa beda sih? So teman-teman, sekarang kita udah hampir sampai di desanya suamiku. Masih ada perjalanan sekitar 10 menit lagi sampai ke atas. Yuk, kita terus yuk. Tuh pemandangannya bagus banget. Ini mereka mau mengibarkan bendera Indonesia di sini. Cinta Indonesia ya. Iya. Ya. Tuh, ada gunung bersalju. Ini kalau winter saljunya tebal banget di sini. Hai Mami Jadi. Dia mengibarkan bendera Indonesia di sini. Cinta patriotis banget, Pak. Sekarang kita OTW. Ini kalau winter itu banyak saljunya ya. Saljunya full salju di sini. Nah, sekarang kita masuk ke desanya. Sampai ke namanya Desa Gorita. Nah, di sini tempat dia lahir dan sekolah sampai SD di sini. Lah, wer ist das? Vielleicht das Gott. Nah, kita udah sampai sekarang. Patriotis dia tuh. Hai Mami Jadi. Ja, wie komme ich? Nih lihat ini nggak baik Mas Brewo. Ku. Aku Cinta. cinta Indonesia. Pinter. So teman-teman, sekarang kita mau makan dulu di sini di restoran. Namanya ini restorannya. Enak banget. Oh, atau best friend apa itu? Ini situasinya restoran di sini. Duduk di mana ya? Sekarang udah sampai. Wow. Ya, Wow, ini apa? Kos. Kos. Kas. Kas itu apa? Bismillah. Yogurt ya. Yogurt. Kamu seneng? Kangen? Oh, kangen. Oh, bismillah. Ini namanya Flea ya. Yang pernah kita makan di restoran sana di Swiss. Homemade ya. Homemade, bikin sendiri ini. Karitas. Ini ya yogurtnya bikin sendiri ya, homemade dari lamb atau?
Enak. Enak bol. So aku juga mau makan. Enaknya. Enaknya. Mau makanan. Waarom? Hais. Ah. Wat een veel, ja. Gimana hidup tuh? Oh, sakit ya? Aku punya sariawan di sini itu karena mainannya Besmir. Sabel ya? Is u dat? Enggak. Udah enggak. Dat moet wel eens zijn. So ini tadi burger itu jagung ya, jagung kayak tiwul, tiwul versi Macedonia. Coba. Bismillah. Enak. Enak kan? Ini yogurt. Orang sini tuh kalau makan harus ada yogurt ya. Dan yogurtnya ini yogurt dari lem. Lem itu apa ya? Kambing gitu loh. Kambing domba. Seweneng iki wis, pedhek panganane seweneng. Enak, Pol? Pol. Aku makan tiwul. Ini tuh rasanya kayak tiwul tapi full butter gitu. Coba. Lumpangan. Enak? Jadi sartut lah. Sabel ja. Seit eine Woche. Mer. Ja. Ayo mami guys. Bismillah. Enak. Enaknya. Sekarang pembayaran, ini uang Macedonia seperti ini bentukannya. Diese auch. Diese auch. Sag mal. Ini. Gekostet? Sekarang harganya 2000. berapa? 2070. Das sind diese da. Pengibaran bendera merah putih. Yeah. Lah, Aku kan gern Indonesia. wah, aku juga. Adobe und Mathe. Okay. Kita ambil bunga. Nah, ini baunya enak banget. Enak ambune? Enak, Kak? Enak. So, akhirnya kita bisa berdua karena anak-anak sama kakak ipar di depan. Hai. Hai istri. Kamu suka Macedonia? Iya ya, aku suka kok. Oh, nggih. So, sekarang kita mau beli dessert. So, teman-teman, aku mau cerita sedikit. Kenapa kan banyak banget ya, ternyata suaminya perantauan juga ya gitu. Jadi suamiku ini tuh dia tuh lahir di sini ya, di North Macedonia. Terus di usia berapa ya? 6 tahun, 7 tahun gitu dia pindah ke Swiss karena bapaknya di sana udah dari umur 16 tahun gitu.
Sedangkan kakek neneknya juga ada di Swiss udah lama banget. Terus bapaknya dia tuh alias mertua aku tuh juga datang saat dia usia lulus SMP gitu. Terus di sana di Swiss kerja sampai sekarang ini, dan mertua aku tuh tinggal di Swiss juga gitu. Nah, setiap tahun mereka tuh mudik ya. Kalau suamiku ini tiap 2 bulan sekali mudik. Jadi aku tuh dari bulan Oktober, Desember, terus sekarang ini kesini lagi. Jadi aku juga 3 kali sudah kesini gitu. Tapi sebelumnya dulu aku pernah kesini tahun 2015, pernah gitu sama Mirieta. Oke gitu. Terus iya, dia tuh emang pendatang di Swiss. Dan di Swiss itu pendatang kebanyakan dari Jerman, dari Italia, dari Perancis, dari negara-negara sini juga, negara Yugoslavia sini juga banyak yang pendatang dari sini. Dan yang asli Swiss itu dikit banget sebenarnya, yang kebanyakan tuh pendatang di Swiss ya. Dari Turki juga banyak banget ya gitu. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan kenapa ternyata suaminya juga perantau juga gitu. Jawabannya ya iya, tapi dia besarnya di Swiss waktu dia umur 6 tahun gitu. Iya nggak? Gini. Nah sekarang juga aku mau jawab di mana kenal suami, terus kok bisa kenal gitu dari jauh gitu, jauh banget gitu, dia dari Macedonia kok bisa kenal aku dari Kediri, Jawa Timur. Jadi ceritanya gini, kita tuh kenalnya di sosmed tahun 2012 gitu. Saat itu aku kerja, dia juga kerja, dan jarak kita itu 5 jam ya dulu itu, 6 jam, kalau winter tuh 6 jam, kalau summer gitu 5 jam. Jadi setelah aku pulang kerja jam 5 sore gitu, aku bisa chattingan sama dia gitu. Terus dia bilang, aku pengen nikah gitu sama kamu gitu, gimana caranya? Ya kamu datang ke Indonesia dan temui kedua orang tua aku kalau kamu serius, aku bilang gitu kan. Terus dia datang ke Indonesia itu tahun 2000, kita kenal 2012. Terus dia datang ke Indonesia itu tahun 2013 bulan 4. Terus di sana dia ketemu kedua orang tua kan, kita jemput ke Juanda Surabaya itu. Dia dijemput sama bapakku, sama aku juga. Ya kita tanpa, nggak pernah gitu salaman, nggak pernah ketemu, cuma halo gitu aja. Terus kan bukan mahram ya, terus bukan yang peluk-pelukan gitu, enggak, karena kita emang kayak ta'aruf gitu. Akhirnya oke deh, terus kita pulang ke Kediri itu. Waktu setelah jemput dia, kita kasih tahu Kediri itu seperti apa gitu, kita eksplor Kediri, kita ajak ke pantai Perigi, Trenggalek, pokoknya eksplor Kediri gitu. Akhirnya dia suka gitu sama keluargaku, aku suka sama keluargamu baik gitu, pokoknya gitulah. Terus kamu gimana, mau gak nikah sama aku, dia bilang gitu kan. Tapi kamu nggak usah itu juga sih, jawabnya nggak usah buru-buru, kamu pikir-pikir dulu, nggak apa-apa, kita kan juga baru kenal gitu kan. Ya udah, akhirnya aku ngobrol sama kedua orang tuaku, ini gimana anak orang ini pingin nikah sama aku bilang gitu kan. Bapak ibuku bilang ya kamu pikir-pikir aja dulu gitu kan, juga baru kenal. Tapi aku lihat dia anaknya baik gitu, sopan, terus berkarakter kayak gitu, nggak urakan. Oke, terus aku sebetulnya kedua orang tua aku tuh setuju gitu. Terus aku tanya dia, kamu kalau nikah sama aku tuh ada syarat-syaratnya gitu. Syaratnya apa? Aku bilang ya ada gitu syaratnya. Pokoknya apa aja deh syaratnya, pokoknya aku biar bisa nikah sama kamu, dia bilang gitu. Terus ya udah, akhirnya aku kasih tahu syarat-syaratnya seperti ini, kamu harus gini, harus gitu. Akhirnya dia mau. Terus setelah itu dia cuma di Kediri itu cuma 1 minggu aja. Waktu dia pulang katanya dia tuh mewek gitu, di sepanjang perjalanan tuh mewek. Terus ternyata kita juga gitu, ya ampun kok gini ya rasanya, ternyata ya gitu, ada feeling gitu, ada chemistry juga. Ya kan, akhirnya waktu dia pulang itu aku sholat istikharah juga. Terus kok semakin mantep aja sama dia. Terus akhirnya aku kasih jawaban dia itu bulan 5 itu
Dia bilang aku ada libur tuh bulan Juni gitu. Setelah itu ada libur lagi, nggak ada libur gitu. Terus gimana kalau misalkan kamu jawabnya sekarang, kita nikahnya bulan Juni gitu. Akhirnya aku tuh akhirnya mantep aja, seret gitu sama dia. Akhirnya aku bilang iya aku mau gitu. Terus akhirnya kita nikah bulan Juni. Dia datang lagi tuh bulan Juni, tapi cuma 10 hari atau seminggu ya. Bilangnya warst du in Juni förra 2013 men vi har sett aku en woche. Ich kann mich nicht erinnern. Vergessen. Aku nggak ingat. nggak ingat ya, kata sepertinya sih 7 hari 10 hari gitu loh. Terus ya udah akhirnya kita nikah. Terus setelah itu kita bincang-bincang gitu. Nanti kalau habis nikah itu kamu tinggal di mana? Aku bilang gitu. Dia sih pengennya di Indonesia. Tapi ternyata sama ortunya tuh nggak boleh gitu. Ya udah akhirnya aku ke Swiss itu bulan Oktober. Habis nikah itu aku harus bikin surat ke kedutaan besar Swiss di Jakarta. Aku harus ngurus surat-surat banyak banget, ngurus surat Kemenkumham, Kemenlu, ke Depak, terus ke kedutaan besar Republik kedutaan Swiss kayak gitu. Dan itu prosesnya visa cuma 3 minggu. 3 minggu udah jadi. Terus bulan Juli ya itu habis nikah. Terus akhirnya aku berangkat ke Swiss itu bulan 10 Oktober gitu 2013. Terus setelah nikah November gitu kita ke Indonesia lagi, ambil barang-barangku yang masih ketinggalan gitu. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Kita tuh kenal di sosmed. Awalnya kita akhirnya tuker-tukeran BBM itu, BlackBerry Messenger, terus tuker-tukeran sosmed gitu ceritanya. Dan aku nggak ngerti dia dari mana. Aku kira tuh dia tuh pokoknya kita kenalan terus, tapi kita nggak intens gitu loh. Karena emang aku kerja, dia kerja kan, nggak ada waktu gitu. Kita chattingan itu bener-bener yang singkat-singkat banget. Terus baru intens tuh hari Minggu kalau kita sama-sama libur, dan itu pun jarang banget gitu. Terus dia bilang dia pengen serius sama aku, yaudah kamu datang ke orang tua aku kalau kamu serius. Akhirnya dia mau gitu ceritanya. Semoga kalian sudah nggak penasaran lagi gimana kita kenalnya ya. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ke 11 tahun pernikahan. Terus jawab pertanyaan lagi, kita tuh umurnya berapa ya? Aku kelahiran 90, suamiku kelahiran 87. Jadi kita selisih 3 tahun gitu ya. Terus ada pertanyaan juga, apakah dia seorang muslim? Aku tanya ke orangnya langsung ya. Bisa muslim? Hah? Alhamdulillah. Ya. Gehen. Oh ya, dia itu Islam dari kecil ya. Dari lahir tuh Islam, tapi ya gitu, Islamnya tuh Islam gitulah. Kalian tahu sendiri, gak usah dijelasin. Terus nikah sama aku tuh akhirnya dia mempraktikkan Islam gitu. Salat, puasa, zakat, kayak gitu, geng. Oh ya teman-teman, juga ada yang tanya kapan aku mudik ke Indonesia. Insya Allah kita mudiknya Juni. Ban kalian pernah Indonesia? Ende Juni. Insya Allah. Kita udah booking tiket udah lama ya, dari bulan. Oh, udah tiket kepuh? November atau? Desember. Ya belum, akhir-akhir tahun kemarin tuh kita udah booking tiket gitu untuk ke Indonesia. Insya Allah bulan Juni pas anniversary kita ke 11 tahun itu kita ada di Indonesia. Pokoknya akhir-akhir Juni gitu. Terus ada yang tanya di sini banyak muslimnya nggak? In Macedonia es viele Muslimer oder nicht? Macedonia gibt es viele Muslimen, mazedonische Muslim, bulgarische Muslim, albanische Muslim. Es gibt viel Muslim aus verschiedenen Ethnien. Okay. Aber die meisten sind orthodox. Meisten orthodox. Yes. Jadi banyak Islamnya, tapi agama nomor 1 di sini agama ortodoks. Oke. Wie viel % Muslim? Ungefähr? Nggak mau. Nggak tahu.
Ya gitu, pokoknya banyak Islam di sini, tapi yang kebanyakan menurut agama di sini agama ortodoks gitu. Terus ada di sini di North Macedonia tuh WNI juga banyak banget kan. Aku punya beberapa kenalan di situ. Jangan keras. Ada kenalan WNI di sini beberapa, tapi jaraknya jauh-jauh ya. Suamiku ini dari kota lain, dan yang WNI itu dari kota-kota lain juga. Dan WNI di sini yang nikah sama orang sini Albanian juga itu di Swiss banyak banget. Aku punya kenalan juga gitu. Jadi WNI di North Macedonia itu banyak. Terus teman-teman ada yang tanya mertuaku tuh di mana gitu. Mertuaku ada di Swiss ya, tapi dia juga datang ke sini gitu. Dan datangnya tuh kadang setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Dan mereka naik mobil. Kalau naik mobil itu perjalanannya, wie viel Stunden mit Auto Swiss bis 20 Stunden. 20 jam Ya. gitu. Tapi katanya mertuaku tadi cuma 16 jam sih. Mertuaku tuh juga di sini juga, tadi aku juga ke rumahnya dan mereka nggak mau di videoin. Orang sini tuh susah banget di video, nggak mau kelihatan wajahnya. Nggak kayak kita ya, beda banget. Iya, very good. Kita nunggu waffle. Pak Koden kan chocobloos. Kamu kan kamu nggak mau. Mire. Mir? Mire. Enak Mir? Kamu seneng gak? Seneng. Wes nek. Kok nyemot kabeh Habibu. Und wenn wir machen